Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM 2022 A1H218, kelas 3F, Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas materi tentang politik, kekuasaan, dan kebutuhan warga negara. Baik, saya akan membahas materi pertama, yaitu politik. Politik secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Polis adalah suatu kota yang diberi status sebagai negara atau city-state. Kemudian secara kamus besar bahasa Indonesia, politik merupakan pengetahuan tentang ketatanegaraan dan kenegaraan seperti dasar pemerintahan dan sistem pemerintahan. Selanjutnya, ciri-ciri sistem politik. Yang pertama, sistem politik memiliki unit dan batasan. Yang kedua, sistem politik memiliki input dan output. Yang ketiga, memiliki tingkat diferensiasi. Dan yang keempat, memiliki tingkat integritas. Selanjutnya, tujuan politik meliputi secara umum dan di Indonesia. Tujuan politik secara umum meliputi 1. Politik digunakan untuk mengupayakan dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, politik digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik di masyarakat dan pemerintah. Dan yang ketiga, politik digunakan untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan politik di Indonesia meliputi pertama, politik digunakan untuk menjaga hak dan kewajiban warga negara tanpa ada pengecualian. Yang kedua, mensejahterakan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memastikan terjalinnya sistem pendidikan di Indonesia. Yang keempat, menjaga keamanan dan kedamaian di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, konsep politik meliputi 1. Klasik, 2. Kelembagaan, ketiga, kekuasaan, keempat, fungsionalisme, dan yang kelima, konflik. Contoh perilaku politik meliputi yang pertama, mengikuti pesta politik, yang kedua, memiliki hak untuk menjadi pemimpin, yang ketiga, melakukan kegiatan pemilu, dan yang keempat, turut ikut serta melakukan aksi demonstrasi dengan tertib, aman, dan santun. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang kekuasaan. Pertama, pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan berdasarkan kewibawaan, kewenangan, karisma, atau kekuatan fisik. Yang kedua, legitimasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan adalah sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat untuk menerima dan percaya terhadap pemerintah, pemimpin, pejabat, dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Yang ketiga, sifat kekuasaan. 1. Position power, dan yang kedua, personal power. 4. Sumber kekuasaan. 1. Kedudukan, yang kedua, kekayaan, dan yang ketiga, kepercayaan. 5. Cara mempertahankan kekuasaan meliputi 1. Membangun politik dinasti, yang kedua, tidak membebaskan masyarakat, dan yang ketiga, menghilangkan peraturan-peraturan yang merugikan kekuasaan. 6. Kesimpulan teori kekuasaan, yaitu tiap orang bisa memiliki kekuasaan asal mampu bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Selanjutnya, materi tentang kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara adalah sistem atau tatanan akan kebutuhan hidup atau sosial untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan warga negara. Terdapat 6 komponen kebutuhan warga negara yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, harga diri sebagai masyarakat. Harga diri adalah kesabaran akan seberapa nilai yang diberikan ke diri sendiri atau biasa disebut juga kehormatan akan martabat. Yang kedua, kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28E ayat 3. Yang ketiga, kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur dalam pasal 28E ayat 3 dan Undang-Undang Dasar pasal 1. Yang keempat, prestasi diri. Prestasi diri merupakan wujud pengoptimalisasi pengembangan potensi diri. Yang kelima, persamaan kedudukan warga negara diatur dalam pasal 27. Yang keenam, hidup aman dan damai. Hidup aman dan damai adalah kebutuhan warga negara. Pembangunan akan berjalan lancar di suatu negara jika negara tersebut hidup aman dan damai. Demikianlah presentasi dari saya, Sukmawati, dengan 3 materi, yaitu pertama, politik, kekuasaan, dan kebutuhan warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.